Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah. Ya. Kisah Nabi berikutnya kita akan bahas adalah kisah Nabi Idris alaihissalam. Ya. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi, ya. Nabi pertama dari kalangan anak-anak Adam yang diberikan peringkat kenabian atau pangkat kenabian setelah Nabi Adam dan Nabi Syed alaihissalam. Ya. Jadi beliau yang pertama. Di dalam Al-Quran Nabi Idris disebutkan, Allah SWT berfirman, "Wazkur fil kitab Idris." Ya. Sebutkanlah dalam Alkitab yaitu Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat jujur. Dia seorang nabi. Nah, dia seorang nabi. Siddiqan nabiyya, sangat jujur, yang sangat benar. Dia seorang nabi. Allah SWT menyebutnya dia seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ya. Dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Ya. Maka Nabi Idris alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala telah memujinya. Allah telah mensifatinya dengan kenabian, dengan kejujuran, dengan kebenaran. Ya. Dan asal nama dari Nabi Idris adalah Khanuh. Imam Ibn Ishaq mengatakan bahwa Nabi Idris adalah awwalu man khatta bil qalam. Ya, dialah yang menulis, yang pertama kali menulis dengan pena. Ya. Ya, ini sebagaimana diriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ya, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tulisan dengan pasir. Ya, maka beliau mengatakan, innahu kana nabiyyun, sesungguhnya Idris seorang nabi, yakhuttu bihi, yang dia menulis dengan pasir itu. Faman wafaqa khattahu fazaka, maka siapa yang sesuai tulisannya maka itulah. Ya. Ya, dialah yang menulis pertama kali dengan menulis dengan kolam, ya, dengan pasir. Nah, para ulama ahli tafsir, ya, sering menyebutnya dengan Hermes, Al-Haramisah. Ya, Al-Haramisah. Atau dengan Hermes. Ya. Nanti kalau sering dalam kajian filsafat sering ada hermeneutik, ya, sering dihubungkan dengan Nabi Idris, tapi ini salah, ya. Hermeneutik itu adalah bahasa. Ya. Bahasa yang mengkritisi bahasa-bahasa dalam kitab suci. Apa maksud dari bahasa di kitab suci tersebut? Ini salah, ya. Jadi tidak cocok dihubungkan kepada Nabi Idris. Nabi Idris adalah yang pertama kali menulis dengan qalam. Wa rafa'nahu makanan 'aliyyan, dan kami mengangkatnya
ke tempat yang tinggi, ya. Ya, sebagaimana dalam hadis Isra bahwa Rasulullah SAW lewat kepada Nabi Idris yang beliau sadar itu berada di langit keempat. Ya. Nah, Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ka'ab, ya. Wa ana hadirun, dan saya saat itu hadir. Ini dikisahkan dari Hilal bin Yasaf, ya. Hilal bin Yasaf meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, terjemahan Al-Quran, kekasih Rasulullah, bertanya kepada Ka'ab. Saya hadir saat itu. Apa maksud firman Allah kepada Idris, wa rafa'nahu makanan aliyya? Maka Ka'ab mengatakan, amma Idris fa inna Allah auha ilaihi. Ya. Maka Idris, adapun Idris sesungguhnya Allah mewahyukan kepadanya. Allah wahyukan kepada Idris, inni arfa'u laka kulla yawmin misla jami' amali bani Adam. Ya. Sesungguhnya aku akan mengangkat untukmu setiap hari seperti seluruh amalan Bani Adam. Fahabba an yazdada amalan, maka aku sangat mencintai ditambahkannya amalan itu. Ya. Nah, ini maksudnya wa rafa'nahu makanan ali. Ya. Dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Nah, jadi setiap amalannya ini sama dengan amalan, diangkatnya amalan seluruh amalan Bani Adam di zamannya. Ya, la'allahu min ahli zamanihi. Jadi maksudnya orang-orang di zaman Nabi Idris alaihissalam. Nah, diangkat, ya, kemudian ditambah amalannya. Nah, kemudian sebagian kaum muslimin berpendapat bahwa Nabi Idris ini belum mati, ada di surga. Ya. Lalu katanya pernah ada orang yang sedang ibadah haji, ya, tiba-tiba ada yang menepuk. Ya, sedang dia mencium Hajar Aswad, dia tiba-tiba di punggungnya menepuk. Ana Idris, saya adalah Idris. Sehingga diyakini Nabi Idris belum meninggal. Nah, bagaimana kasus sebenarnya? Nabi Idris mengatakan, Inna Allah awha ilayya, sesungguhnya Allah wahyukan kepadaku kaza wa kaza, seperti ini, seperti ini. Ya. Kemudian lalu berkatalah malakul maut, sehingga aku menambah amalan, hatta zidada amalan, sehingga aku tambahkan amalan. Lalu malaikat itu membawaku, ya, di antara sayap-sayapnya. Kemudian malaikat itu menaikkannya ke langit. Ketika di langit keempat, ya, maka malakul maut ini mendatangi kepada Nabi Idris alaihissalam secara mendadak, menhadiran. Maka malakul maut berkata, ya, tentang apa yang katakan Nabi Idris ini. Ya. Kemudian kata malaikat maut, wa aina Idris? Di mana Idris? Qala, kata malaikat itu yang membawa Nabi Idris, ini dia ala wahri, di atas punggungku. Ya. Maka malaikat maut, berkatalah malaikat maut, ya wahai. Ini untuk wahai. Bu'istu, aku diutus, wakilali, dikatakan kepadaku, iqbud ruha Idris fi samir rabi'ah. Cabutlah roh Idris di langit keempat.
Ya. Faja'altu aqulu, dan aku mengatakan, kaifa aqbidu ruhahu fis samai rabi'a wa huwa fil ardi. Ya. Bagaimana aku bisa mencabut ruhnya di langit keempat sedangkan dia di bumi. Ya, itu. Jadi dengan demikian Nabi Idris itu sudah meninggal dunia. Ya, hanya meninggal dunia, dia dibawa oleh malaikat, ya, numpak malaikat itu di antara dia jangjangnya atau sayap-sayap malaikat sampai ke langit keempat bertemu dengan malakul maut. Ya. Lalu di sanalah Nabi Idris alaihissalam dicabut ruhnya di langit keempat. Ya. Jadi Nabi Idris bukan tidak meninggal dunia, itu sudah meninggal dunia. Ini maksudnya warafa'nahu makanan aliyya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim dalam tafsirnya, tafsir Al-Hatim. Ya. Pemirsa Miraban TV rahimakumullah. Kemudian berapa lama ya usia Nabi Idris alaihissalam? Ya. Ini berbeda-beda pada ulama ya tentang usia Nabi Idris alaihissalam. Nah, di sisi riwayat Ibu Hatim disebutkan ya, malaikat yang membawa Nabi Idris itu berkata, ya, telah bertanya kepadaku malakul maut, berapa sisa usia dari umurnya? Ya. Kemudian kata malaikat, la adri hatta anzura, saya tidak tahu sehingga saya bisa melihatnya. Ya. Maka malaikat melihat, ya, kemudian malaikat mengatakan, sesungguhnya engkau bertanya kepadaku tentang seseorang yang sisa dari umurnya kecuali hanya tarfatu ainin, sekejap mata saja. Ya. Maka malaikat itu melihat kepada di bawah kepada di bawah sayapnya. Dia melihat Idris di bawah sayapnya. Ya, tiba-tiba Idris itu sudah dicabut nyawanya sedangkan dia tidak merasakan. Ya. Kemudian pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, maka inilah Nabi Idris alaihissalam, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia seorang nabi, ya, nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dialah seorang nabi yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menulis, ya, yang bisa menulis. Beliaulah yang diberikan ilmu, bisa menjahit. Beliau Nabi Idris alaihissalam yang diberikan ilmu tentang keadaan alam. Ya.
Nah, antara Nabi Nuh alaihissalam dengan Idris adalah kurang lebih 1000 tahun. 1000 tahun. Nah, jadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Idris alaihissalam ini adalah 1000 tahun. Nah, Idris ini yang diberikan pengetahuan bagaimana cara menjahit pakaian. Ya. Karena anak-anak Adam itu ada yang tinggal di gunung-gunung. Ya. Berada di gunung-gunung. Maka ya, begitupun perempuan. Ya, itu membuka aurat mereka di hadapan laki-laki. Ya. Membuka aurat mereka di hadapan laki-laki. Begitupun laki-laki. Ya, di zaman dahulu itu ya, maka ini yang disebut dengan dalam Al-Qur'an wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah wahai kaum wanita kalian bertabarruj, menampakkan aurat mereka seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya. Orang-orang terdahulu, di mana mereka itu anak-anak Adam ini sangat kurang pakaiannya sehingga terbuka auratnya. Maka Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi yang diberikan pengetahuan bagaimana cara menjahit pakaian. Ya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa anak-anak Adam saat itu adalah kurang lebih 40.000. Ya. Lam yamut Adam hatta balagha waladuhu wa waladu waladihi 40,000. Tidaklah Adam meninggal sehingga anaknya sampai dan anak-anak dari anak-anaknya. Nah, jadi anak cucu cicit ya. Kurang lebih 40.000. Dan ada melihat di antara mereka ada yang berbuat zina, minum khamar dan kerusakan. Ya. Lalu Adam mewasiatkan tidak boleh menikahi anak-anak daripada Qabil. Tidak boleh menikahkan anak Syis kepada anak Qabil. Ya. Tidak boleh mendekati seorang pun dari anak-anak Qabil. Ya. Dan orang-orang yang memohonkan ampun untuk anak-anak Qabil adalah dari anak-anak Syis alaihissalam. Ya. Nah, ini. Maka di sana terjadi percampuran. Anak-anak Qabil terjadi campur gaul. Bercampur. Terjadi perzinahan dan sebagainya. Ya. Mereka tidak memakai pakaian atau pakaian tidak baik. Nah, dan ini terjadi di daerah Babilonia. Ya, di daerah Babilonia, kemudian di daerah Kufah dan kota Shus. Ya. Maka Nabi Idris alaihissalam diberikan diberikan kemampuan oleh Allah SWT menjahit pakaian, dan dari sanalah tersebarnya pakaian untuk semua anak-anak Adam. Ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pemirsa Marhaban TV tentang Nabi Idris alaihissalam. Semoga kita
ya bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah bahwa ternyata dakwah para nabi ya itu berat ya. Dan itu menghadapi saudara mereka, menghadapi orang-orang yang punya pertalian darah. Jadi ini ya para nabi sejak Nabi Adam, Nabi Syith, ya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 365 tahun dari usianya. Ya. Dan setelah 527 tahun ya dari sejak ayahnya meninggal dunia. Ya. Nah, inilah Nabi Idris alaihissalam ya, setelah Nabi Idris sudah meninggal dunia, dicabut nyawanya, ruhnya oleh malaikat maut di langit keempat ya. Ketika beliau diangkat, seluruh amalannya bersandirinya ke langit keempat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.